Jakarta lagi-lagi banjir, aktivitas di sebagian wilayah lumpuh. Pasca kebakaran depo BBM di Pelumpang, Jakarta Utara, kinerja Direksi Pertamina dipertanyakan. Jelang pelantikannya, Barack Obama dikelilingi oleh banyak artis kelas dunia. Selamat sore saudara, saya Aryo Ardi nanti juga akan berdialog dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yustiantoro pasca kebakaran di depo Pelumpang dan juga berita tentang sengketa lahan di Meruya, Jakarta Barat. Dan saudara, inilah liputan petang selengkapnya. Banjir akibat hujan semalam menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Banyak kegiatan warga yang hari ini terganggu. Arus lalu lintas di sejumlah jalan utama macet total. Dan puncak curah hujan sebenarnya baru akan terjadi akhir bulan ini, sehingga sangat mungkin Jakarta akan dilanda banjir yang lebih besar. Sejumlah titik di permukiman padat penduduk Cempaka Baru dan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat tergenang sedalam sekitar 1 meter. Akibatnya ratusan keluarga terpaksa mengungsi. Bukan hanya rumah, beberapa sekolah juga terlanda banjir hingga terpaksa diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan. Banjir dari 4 hari yang lalu udah banjir. Hari Selasa, mulai hari Selasa. Nah, ini paling besarnya nih. Paling besar hari ini? Nah, hari ini paling besarnya. Pagi hingga petang, sejumlah jalan di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara parah tergenang banjir. Beberapa titik di Jalan Ahmad Yani misalnya, terendam banjir setinggi paha orang dewasa. Ratusan kendaraan tidak bisa melintas. Ratusan orang terlambat sampai di tujuan. Tiap tahun ini. Seni ya Pak ya? Tapi nggak terlambat Pak nanti Pak? Wah, terlambat juga ya. Terlambat juga ya? Untuk mengatasi kelumpuhan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, polisi mengalihkan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ke Jalan Tol Wiyoto Wiono. Sejumlah wilayah lain di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, Sunter hingga Cempaka Putih juga parah terendam banjir, menyebabkan arus lalu lintas macet total. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak curah hujan kawasan Jakarta dan sekitarnya terjadi antara pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2009. Artinya, banjir seperti ini kemungkinan besar masih akan terjadi lagi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Hujan lebat yang turun terus-menerus menyebabkan sejumlah daerah dilanda banjir. Tak hanya pemukiman warga, lahan pertanian serta jalan raya ikut terendam sehingga aktivitas warga terganggu. Banjir juga terjadi akibat meluapnya sungai yang tidak mampu lagi menahan curah hujan di hulu sungai serta sistem drainase yang buruk. Di pesisir utara Jawa Tengah, terutama di daerah Pati, banjir masih menggenang di 6 kecamatan, antara lain Kecamatan Gabus, Sukolilo, dan Kecamatan Juwana. Ratusan rumah, jalan, dan persawahan terendam air. Sebagai alat transportasi, warga menggunakan perahu. Air berasal dari luapan sungai Juwana yang terus mendangkal, sehingga tidak mampu lagi menampung curah hujan yang tinggi. Sementara itu, ketinggian air di kabupaten tetangga seperti Kabupaten Gerobokan dan Kudus mulai surut. BMKG memperkirakan curah hujan tinggi di Pantura akan berakhir bulan depan. Banjir setinggi 30 cm melanda sebagian wilayah di Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, seperti Perumahan Harapan Indah dan Perumahan Pejuang Pratama. Selain akibat diguyur hujan lebat sejak Minggu malam, banjir akibat buruknya saluran air, penyempitan dan pendangkalan kali seperti Kali Bancong dan Kali Sasak Gani juga ikut memperburuk banjir. Meski rumah-rumah tergenang banjir, warga belum mengungsi. Namun beberapa sekolah terpaksa diliburkan karena gedung sekolah tergenang sehingga tidak mungkin lagi dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Hujan lebat menyebabkan sebagian wilayah kota Cilegon, Banten dilanda banjir, antara lain di Kelurahan Jombang Kali. Rumah-rumah tergenang air setinggi lutut orang dewasa. Sebagian ruas jalan juga tergenang sehingga arus lalu lintas terhambat. Penyebab banjir adalah sistem drainase atau saluran air yang tidak berfungsi dengan baik. Sudah lama sebenarnya warga meminta Pemkot Cilegon untuk memperbaiki saluran air, namun hingga kini belum juga ditanggapi. Korban banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat, sampai hari ini masih mengungsi di tenda-tenda darurat di tepi jalan. Sebagian pengungsi kini mulai terserang berbagai macam penyakit seperti demam dan gatal-gatal. Warga pun mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih sehingga menggunakan air genangan banjir untuk memenuhi semua kebutuhan.
Ketinggian banjir yang sempat mencapai 2 meter hari ini berangsur surut. Banjir disertai tanah longsor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyebabkan ribuan warga kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Pasalnya bencana yang terjadi sejak 10 hari yang lalu itu telah memutuskan jalur-jalur transportasi antar desa dan kecamatan. Untuk menyalurkan bantuan, terutama bahan pangan, pemerintah menempuh jalur udara dengan menggunakan helikopter. Dan hingga kini, sebagian warga korban banjir masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Dibantu tentara, warga bekerja menyingkirkan timbunan lumpur dan sampah yang menutupi permukiman mereka agar rumah bisa kembali ditempati. Eksekusi lahan warga Muria Selatan, Jakarta Barat hingga petang ini tak kunjung dilaksanakan. Warga tetap menolak eksekusi karena memiliki bukti yang sah kepemilikan lahan. Eksekusi sita lahan milik PT Portanigra yang harusnya dilaksanakan pada pukul 10 pagi tadi batal. Hingga sore ini, ratusan warga Muria Selatan bersama organisasi masyarakat yang mendukungnya masih terlihat berjaga-jaga di depan pintu masuk kompleks. Warga menolak proses eksekusi terhadap 8 hektar lahan kosong di wilayah mereka karena menganggap tanah itu milik warga setempat. Sengketa lahan yang terjadi sejak tahun 1960 sebenarnya telah dimenangkan PT Portanigra melalui keputusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan tahun 2007. Namun warga bersikukuh tidak mau melepaskan tanah dan rumah karena sudah puluhan tahun mereka menempatinya dengan bukti sertifikat tanah yang resmi. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto mulai menggeliat berkampanye di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah anak jalanan mendeklarasikan dukungan atas pencalonan Prabowo sebagai bakal calon Presiden 2009. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto mulai membidik dukungan anak-anak jalanan. Organisasi anak jalanan yang tergabung dalam GIBAS, Gerakan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi, beranggotakan anak jalanan, anak putra-putri TNI, dan beberapa pejabat daerah. Meski mendukung Prabowo untuk calon presiden, namun GIBAS belum tentu mencoblos Partai Gerindra, karena sebagian besar anggotanya juga tercatat di sejumlah partai politik yang lain. Sedangkan di hadapan mereka, Prabowo berjanji akan merekrut orang-orang terbaik untuk membenahi negeri ini. Kami melihat bahwa sistem ekonomi Indonesia itu keliru selama ini. Hanya menguntungkan segelintir orang. Walaupun mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden, namun Prabowo disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Namun Prabowo mengaku belum mengetahui hal tersebut. Budi Santoso melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.